Oke, yang selanjutnya kita akan menyeting mikrotiknya ya. Setelah tadi menyeting modem, nah sekarang kita akan menyeting mikrotiknya. Oh ya, tadi itu harusnya kita terlebih dahulu yaitu mencatat apa saja yang sudah kita setting, contohnya IP-nya, IP modem, gateway. Hal ini ya agar teman-teman nggak lupa aja nanti waktu pas kita setting pada mikrotik. Nah, kemudian apa ya, DNS sama. Oke, kita masuk ke mikrotiknya. Ya, mula-mula mikrotiknya saya reset saja ya terlebih dahulu. Oh ya, di sini ada dua cara untuk mereset mikrotik. Bisa menggunakan menu ini, sistem, kemudian pilih reset configuration. Nah, di sini ada 3 opsi ya. Pilihlah opsi no default configuration untuk menghilangkan semua konfigurasi defaultnya. Kemudian teman-teman bisa tekan reset. Nah, ini ada sebuah bugs pada Windows 10 ya. Kebetulan saya ini menggunakan Windows 10 dan saya coba seperti ini bugsnya. Nah, jika ada window tambahan seperti ini, kayak konfirmasi atau pesan error seperti ini, pada Windows 10 kita tidak bisa mengkliknya. Nah, ini saya coba klik yes ataupun no, tidak akan bisa. Entah ini bugs dari softwarenya atau bugs dari Windows 10-nya. Namun di laptop saya Windows 10 yang belum saya update ya, jadi masih Windows 10 yang fresh install, itu nggak ada bugsnya sih. Cuma setelah PC saya update Windows 10-nya, ya muncul bug seperti ini. Jadi cara satu-satunya untuk mereset saya menggunakan command. Ya, di sini ada terminal. Nah, di sini. Jadi saya meresetnya harus menggunakan command ini. Tapi teman-teman di sana jika ingin mereset menggunakan ini ya tentunya cukup mudah, tinggal klik dan ya terreset. Namun karena ada error tadi, bugs dari di Windows 10 yang saya pakai, ya terpaksa saya pakai ini. Cara meresetnya menggunakan terminal yaitu sistem, kemudian reset configuration, kemudian opsinya yaitu no default, yes, kemudian saya enter dan Y. Nah, itu mikrotik teman-teman akan restart ya, akan restart dan ya tunggu sehingga mikrotik teman-teman kembali hidup normal. Oke, ini saya tunggu. Oke, mikrotik saya sudah restart dan saya coba akses lagi. Oh iya, aksesnya tentu teman-teman nggak perlu bingung ya. Untuk cara mengaksesnya, ya kalau masih bingung teman-teman bisa lihat di tutorial saya untuk pengenalan mikrotik dasar ya. Dasar penggunaan mikrotik ada di video sebelumnya. Saya connect ke mikrotik. Nah, ini dia. Jika berhasil di reset, maka settingan mikrotik teman-teman akan kembali seperti pabrikan atau ya belum dikonfigurasi sama sekali. Oke, tahap pertama kita untuk mempermudah. Mengapa ini disconnect? Nah, ini dia bugsnya nih. Waktu kita klik OK, tidak bisa klik OK. Dan ini saya bingung mengapa disconnect. Mungkin ada gangguan pada kabel yang saya gunakan. Oke, sebentar. Saya close pun tidak bisa, jadi saya matikan melalui Winbox Text Manager. Tiba-tiba harus sendiri. Oke, saya akses kembali dan semoga tidak ada gangguan-gangguan lagi. Oke, interface. Nah, ini adalah interface yang saya gunakan.
Ethernet 1 atau port 1 pada mikrotik saya hubungkan dengan modem pada port 3 ya. Dan kondisi sekarang modemnya yaitu port 3 DHCP. Nah, nanti juga akan saya konfigurasi port 3 yang statik. Jadi teman-teman kalau belum tahu cara menyeting modem statik atau DHCP, teman-teman bisa lihat video part sebelumnya yang mengenai setting modem. Nah, jadi yang belum nonton video tersebut jangan mengikuti tutorial ini ya, bukan berarti wajib ya. Maksudnya agar mengerti saja. Oke, untuk mudahnya Ethernet ini saya rename ya. Caranya cukup klik 2 kali, kemudian ya rename sesuai keinginan. E2 LAN. Oke. Nah, Ethernet 2 pada mikrotik itu saya hubungkan dengan PC saya. Yang pertama kita setting menghubungkan modem dengan mikrotik terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menghubungkannya agar mikrotik kita bisa mengakses internet ya. Jadi contohnya ini untuk melihat apakah mikrotik kita sudah terhubung apa belum, kita ping ke Google. Nah, itu ada pesan error, artinya mikrotik kita belum terhubung dengan internet dan kita harus mengkonfigurasinya. Nah, cara mengkonfigurasi sesuai yang saya janjikan waktu video setting modem kemarin, saya akan menunjukkan konfigurasi menggunakan DHCP dan menggunakan metode manual atau statik. Nah, yang pertama ini saya tunjukkan menggunakan metode DHCP. Nah, untuk DHCP-nya kita cukup mengaktifkan fitur DHCP client. Sebentar, saya lupa menunya di mana. Ya, ternyata saya salah menggunakan software yang saya gunakan Winbox-nya itu versi 3.0 RC ya. Jadi ini versi beta, jadi kayaknya terdapat bugs di sini, tidak muncul menu DHCP kliennya. Jadi saya pindah ke software yang lainnya, Winbox yang lainnya ya. Wah, ini Winbox ternyata masih memiliki banyak bugs ya. Nah, ini dia ya, menunya jadi berubah signifikan dengan yang tadi ya. Settingannya sama. Nah, ini dia. Ada fitur DHCP client yang tadinya Winbox-nya nggak ada DHCP client ya. Itu murni bugs dari Winbox-nya. Kita pilih DHCP client, kemudian kita tambah dengan menekan tombol add ini tanda plus. Kemudian kita pilih interface yang terdapat DHCP ya, tentunya modem karena modem kita setting DHCP ya. Nah, settingan ini adalah settingan modem di mana modemnya DHCP. Klik OK. Nah, tadi di sini ada sekilas kayak status searching ya, itu tandanya masih mencari IP atau merequest IP pada modem, dan setelah mendapatkan IP dari modem, maka akan terlihat IP yang kita dapatkan di ini, IP address. Nah, settingan DHCP ini juga akan otomatis mengatur IP address pada LAN 1 atau WAN-nya dan juga DNS-nya. Nah, dia akan otomatis, dan juga IP roots-nya. Nah, ini juga akan otomatis disetting oleh fitur DHCP-nya. Nah, kita cek menggunakan ping melalui terminal pada mikrotik apakah sudah terhubung apa belum. Nah, itu sudah terhubung. Nah, ya memang begitu, cukup simple. Kalau menggunakan DHCP kita tidak perlu menyeting atau mengatur
settingan lain seperti address, kemudian root, kemudian DNS. Namun settingan ini saya rasa tidak fleksibel ya. Jadi jika teman-teman ingin mengatur hal lain, ya mungkin akan lebih baik menggunakan settingan statik. Nah, itu saran saya. Nah, yang kedua saya akan contohkan settingan statik. Nah, tapi sebelumnya ya modem kita harus disetting DHCP-nya dihilangkan terlebih dahulu. Saya setting terlebih dahulu DHCP-nya pada modem, kita disable. Jadi saya skip karena tutorialnya sudah ada di tutorial yang pertama, yaitu setting modem. Jadi saya skip video ini sebentar untuk menyeting modemnya. Ya, modemnya sudah saya setting statik ya. Jadi DHCP-nya saya nonaktifkan pada modem dan kita akses kembali mikrotiknya. Kita akan konfigurasi mikrotik ini secara manual ya. Jadi ini tadi konfigurasi DHCP kita. Jika saya renew atau release, dia akan merequest IP. Tidak akan ada jawaban dari modem karena modemnya sudah tidak ada fitur DHCP karena sudah saya disable. Jadi settingan ini ya kita buang saja. Ya, sudah kita buang dan address juga akan hilang, begitu juga roots-nya akan hilang. Oke, kita akan setting secara manual. Yang pertama, kita akses pada address. Nah, kita tambah IP-nya. Ini 2.124 dan kita oke. Nah, ini responnya agak lama ya. Ya, respon mikrotik saya agak lama. Mungkin ini mungkin perlu ganti kabel ini. Kabelnya tidak bagus. Ya, saya ganti terlebih dahulu. Bentar. Ya, kabel udah saya ganti, saya lanjut konfigurasi seperti tadi. Salah, ini 2. Kemudian kita oke. Nah, itu konfigurasinya sudah selesai. Kemudian pada DNS kita konfigurasi sesuai yang kita setting tadi. Oke. Dan oh ya, ini catatannya ya. Jadi teman-teman kalau lupa, itu tadi fungsinya catatan. Kemudian DNS sudah, address sudah, dan sekarang rootsnya. Nah, defaultnya akan muncul satu root ini. Jika kita menambahkan address, dia akan muncul satu root, dan kita akan tambahkan root gateway-nya. Oke, jadi ini IP modem gateway-nya ya. Dan oke, dan kita tes lagi menggunakan ping. Ya, sudah berhasil. Nah, itu settingan manual atau statik pada mikrotik untuk menghubungkan modem dengan mikrotiknya. Topologi yang saya gunakan ya topologi sederhana, port modem dengan mikrotik, yaitu mikrotiknya pada port 1 dan modemnya ya port 3 atau port 1 atau 2 sesuai settingan teman-teman di awal waktu setting modem tadi. Oke, mikrotik sudah terhubung dengan internet. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan komputer klien. Nah, ini komputer klien saya ya, belum terhubung internet. Kita coba lihat pingnya.
Ya, pingnya gagal ya. Ini saya coba ping biar kelihatan. Saya buka melalui CMD saja. Nah, itu pingnya akan gagal karena komputer klien kita belum kita atur IP-nya pada MikroTik. Oke, next tutorial kita akan menghubungkan MikroTik dengan komputer klien, yaitu komputer saya.